Halo teman-teman, kenapa sih kita klaim garansi RAM itu penting dan gimana caranya kita bisa berhasil mengajukan klaim garansi RAM? Atau karena garansi RAM atau memori itu lifetime. Lifetime itu artinya dia menggaransikan barangnya seumur hidup. Kemudian ini adalah satu kesempatan bahwa kalau kita punya RAM, jangan sampai RAM atau memori kita itu kalau rusak dibiarkan begitu saja. Oke? Awalnya, kenapa saya berbagi video ini? Karena awalnya ini merupakan pengalaman saya, di mana pada saat itu saya memiliki RAM yang mati, kemudian saya mencoba untuk mengklaim garansi, tapi informasinya masih berbeda-beda antara satu sumber dengan sumber yang lain yang saya temukan. Sehingga saya coba merangkum di sini agar teman-teman yang punya permasalahan sama seperti saya itu nanti mempunyai kejelasan yang lebih bagus bagaimana cara agar RAM-nya itu bisa diganti atau diajukan klaim garansi. Nah, kita langsung aja nih. Yang pertama yang perlu teman-teman siapin adalah teman-teman harus menyiapkan RAM-nya. RAM yang mati bersama pasangannya. Nah, maksud saya kenapa bersama pasangannya? Teman-teman sudah tahu nih, kalau kita beli RAM itu biasanya ada yang satu keping atau ada yang pasangan, 2 keping atau 3 keping dalam satu paket pembelian. Contohnya, jadi misalnya kita beli RAM nih. Nah, ini kita beli RAM. Nah, RAM ini pada saat dibeli itu satu paket ini bukan cuma 1 keping, tapi 2 keping. Nah, RAM ini 2 keping. Jadi teman-teman harus siapkan pasangan RAM yang mati itu. Misalnya yang mati yang A, tapi teman-teman harus siapin yang B juga. Karena biasanya distributor dari RAM tersebut itu minta RAM itu dikirim berdasarkan pasangannya. Jadi tidak boleh sendirian. Nah, contoh juga yang ini misalnya. Ini satu paket pembelian itu ada 3 keping, jadi tiga-tiganya harus disiapkan, nggak boleh hilang teman-teman. Kalau disimpan harus diambil dulu. Ada juga RAM yang pada saat dibeli memang dia cuma satu atau single, jadi itu tidak perlu mencari pasangannya, jadi cuma satu itu. Kemudian yang kedua, pastikan RAM itu masih ada segel yang utuh. Nah, segel ini harus diperhatikan. Nanti bisa teman-teman lihat segel toko, ini contoh, ini segel toko yang tengah ya. Yang tengah ini segel toko. Nah, yang ini namanya segel mereknya, ini mereknya kebetulan Corsair yang ini. Nah, yang ini yang ujung sini, nah ini namanya segel distributor. Nah, ini adalah segel distributor, DTG, segel distributornya itu. Nah, teman-teman harus pastikan bahwa di RAM teman-teman yang mau teman-teman garansikan itu ada segel distributornya, ya. Segel toko perlu apa enggak? Ya kalau ada ya bagus, kalau nggak ada ya itu tidak diperlukan. Tapi pastikan bahwa itu ada segel distributor, ya. Dan segel distributornya itu masih utuh. Oke, itu yang harus teman-teman pastikan. Yang ketiga, kelengkapan RAM. Kelengkapan ini teman-teman bukan mencari, sekali lagi bukan mencari nota pembelian, bukan mencari box pada saat beli, tetapi teman-teman harus memastikan fisik RAM ini lengkap. Contoh, RAM ini itu terdiri dari bagian RAM-nya sama heatsinknya, atasnya ini. Jadi heatsinknya ini harus utuh, harus tetap terpasang, tidak boleh dicabut. Misalnya ada RAM yang tidak ada heatsinknya. Jadi misalnya contoh ya. Nah, ini RAM, ini tidak ada heatsinknya. Dia heatsinknya sudah dilepas. Yang jelas yang seperti ini tidak bisa digaransikan biasanya. Nanti di lain kesempatan kita bahas RAM yang tidak bisa digaransikan seperti apa. Kalau teman-teman sudah siapkan 3 hal tadi, yang pertama itu pasangan RAM-nya, yang kedua itu pastikan segel distributornya ada, yang ketiga itu kelengkapan RAM-nya itu fisiknya itu masih bagus, masih lengkap, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman mencari kontak person dari distributor RAM tersebut. Nah, beberapa list distributor dari RAM itu beda-beda. Contoh, RAM merek Corsair. Corsair itu distributornya DTG. Nah, teman-teman mencari di website atau di medsos atau dimanapun kontak person DTG itu di kota terdekat tempat teman-teman. Tapi saya sih lebih prefer, walaupun saya tidak tinggal di dekat Jakarta, tapi saya lebih prefer untuk cari kontak yang langsung Jakarta. Kenapa? Karena biasanya kantor pusat dari distributor itu jauh lebih paham bagaimana cara alur untuk menggaransikan RAM tersebut. Nah, contoh lagi misalnya RAM misalnya tim, mereknya tim, itu distributornya Foxhound. Nah, itu kita cari
kontak person Foxhound itu dari di mana. Biasanya saya telepon dulu, kemudian nanti kita akan dihubungkan ke divisi RMA, divisi klaim garansi. Nanti kita bisa menghubungi divisi klaim garansi lewat telepon atau kita disuruh WA. Itu yang selanjutnya. Kemudian setelah itu kita kontak, pastikan bahwa RAM kita itu biasanya kita diminta kirim fotonya, kirim segelnya dan lain-lain, kirim foto segel dan lain-lain itu melalui kontak person tadi. Kemudian kita kirim RAM tersebut atau kita datangi langsung kalau dekat ya. Kemudian kita bawa, menyiapkan syarat-syarat yang tadi saya sampaikan. Setelah itu tetap komunikasi dengan kontak person tadi. Jadi jangan sampai misalnya kita kirim barang tapi kita nggak kabari si kontak person tadi bahwa kita sudah kirim barang gitu. Kita kabari kalau kita sudah kirim barang, kalau bisa foto resinya. Jadi nanti ketika barang sampai sana itu bagian kontak person itu akan ngasih feedback ke kita bahwa barang sudah sampai dan akan kami cek. Biasanya proses pengecekan RAM itu nggak berlangsung lama teman-teman, paling hanya berlangsung 1 atau 2 hari kerja. Nah setelah selesai dicek, biasanya teman-teman kemudian akan dikonfirmasi. Misalnya RAM tersebut bisa diganti baru langsung dengan model yang sama tanpa biaya tambahan. Itu biasanya opsi yang paling sering. Tapi teman-teman juga bisa ditawarkan upgrade. Misalnya RAM teman-teman itu kapasitasnya 4 GB. Teman-teman biasanya juga akan ditawarkan upgrade. Mau nggak upgrade ke 8 GB dengan penambahan biaya. Nanti biayanya biasanya ditransfer. Nah, hal ini yang menjadi kekhawatiran biasanya. Bagaimana jika RAM itu sudah discontinue? Contoh, RAM tadi yang saya ambil contoh yang ini tuh sudah discontinue teman-teman. Jadi RAM ini tuh sudah tidak diproduksi lagi barunya oleh Corsair. Nah, bagaimana ketika RAM discontinue ini nanti rusak dan kita mau ajukan klaim garansi? Teman-teman tidak usah khawatir. Nanti dari Corsair atau dari distributornya itu yang DTG itu biasanya akan mengganti dengan kapasitas yang sama dengan jenis memori yang sama. Contoh, ini kan DDR3 2x2 GB. Nanti akan diganti juga dengan DDR3 2x2 GB tanpa biaya tambahan. Tetapi kalau teman-teman mau upgrade dengan misalnya 2x4 GB, itu biasanya teman-teman diminta biaya tambahan gitu. Tapi tenang saja, jadi walaupun RAM-nya sudah discontinue, misalnya dia produksi 10 tahun yang lalu, tetap ada solusi dari distributor. Oke ya, jadi kira-kira begitulah bagaimana sih cara menggaransikan atau mengajukan klaim garansi memori atau RAM ke distributor. Sekali lagi teman-teman, yang saya tekankan, RAM itu kita menggaransikannya itu rata-rata barang komputer juga sih, kita menggaransikannya itu ke distributor bukan ke toko. Seandainya teman-teman dapat garansi toko, nanti ujung-ujungnya juga toko itu akan kirim barang teman-teman ke distributor. Jadi lebih baik kita langsung kirim saja ke distributornya, tapi sebelumnya ya kita komunikasi dulu dengan distributornya dan pastikan bahwa misalnya RAM merek A distributornya adalah A gitu, jangan salah distributor. Saya akan menyampaikan beberapa hal kecil yang mungkin tadi udah disampaikan atau ada juga yang belum disampaikan tentang klaim garansi RAM ini. Yang pertama, teman-teman harus ingat bahwa segel itu adalah segel distributor yang harus utuh. Segel toko boleh ada, boleh tidak, tapi kalau ada dia harus utuh teman-teman. Kalau ada segel toko itu harus utuh, tidak boleh rusak juga segel tokonya, apalagi segel distributor. Yang kedua, pastikan nama distributor dari merek RAM tersebut itu harus tepat. Informasinya nanti bisa teman-teman cari di internet atau nanti juga bisa saya bantu. Kemudian yang ketiga, jangan takut bahwa RAM teman-teman itu sebenarnya sudah discontinue. Tapi teman-teman menganggap bahwa ini kan RAM ini sudah discontinue, tidak mungkin diganti dengan yang baru. Oh, belum tentu teman-teman. Pasti biasanya distributor yang baik itu akan menawarkan untuk mengganti dengan barang yang baru, yang model terbaru, tapi jenis memorinya biasanya sama atau malah ditawarkan upgrade. Jadi pesan saya, kalau punya memori yang mati atau RAM yang mati dan tidak berhasil, misalnya kita coba-coba bersihkan dan lain-lain, maka jangan ragu untuk berpikir untuk mengklaim atau menggaransikan RAM itu langsung ke distributor. Karena sekarang kita sudah tahu caranya bagaimana mengklaim garansi RAM itu dan ternyata garansinya lifetime. Jadi ada pertanyaan atau ada dari yang saya sampaikan belum jelas, teman-teman bisa komen di bawah. Nanti secepatnya pasti akan saya tanggapi. Kalau bisa saya bantu, nanti pasti juga akan saya bantu. Sekian dari saya, nanti kita ketemu lagi lain kesempatan. Terima kasih.